Tadi saya ada melihat satu tayangan ya, dia mengatakan bahwa orang yang usia 40 tahun itu waktunya tinggal hitungan tahun ya. 40 tahun, maksudnya dipanggil Tuhan itu tinggal hitungan tahun kalau 40 tahunan. Kalau yang 50 tahun, itu waktunya tinggal hitung bulanan ya. Tinggal berapa bulan. Tadi Pak Alek kasih saya satu, Pak nanti mau maisong orang ini usia baru 58. Wah masih muda ya. 58 sudah dipanggil Tuhan. Jadi yang 50 tahunan itu hitungannya tinggal bulanan. Bagaimana dengan yang 60? Kayak seperti saya ya, atau mungkin ada dari Bapak Ibu sini, 60-70 tahun, hitungannya katanya tinggal harian. Waduh, harian ya. Jadi nggak tahu kapan, anytime ya, harian Tuhan bisa memanggil kita. Hidup itu sedemikian singkat ya. Tadi saya dikirim Pak Lukas satu foto Pak Surya nggak ada ya di sini ya. Usia 17 tahun. Iya, sekarang sudah 67 ya. Setengah abad lalu ya. Jadi fotonya itu ada. Tapi sepintas seperti hanya mimpi gitu ya. Hidup itu sementara. Apa tujuan hidup kita, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menikmati hidup ya masih yang 30 tahunan ini atau 20 tahunan untuk kesenangan sendiri ya. Ada untuk hedon, untuk mikirkan duniawi materi, untuk konsumtif ya, untuk senang-senang ya. Ya semoga saja yang tadi hitungan bulanan jangan sampai kita hanyut di waktu senang-senang aja untuk diri sendiri, tapi kita semua ya kalau bisa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan seperti yang kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Pendeta Rick Warren pernah mengatakan life on earth is a temporary assignment. Saya coba terjemahkan, hidup di bumi ini adalah penugasan sementara. Ya, kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita hidup untuk apa, hidup ini adalah penugasan sementara. Artinya kita ini hanya sementara diberi tugas oleh Tuhan yang harus kita kerjakan. Maka pertanyaannya adalah, Tuhan, apa mau engkau? Engkau mau aku menjadi apa? Engkau mau pakai aku untuk apa? Itu yang harus kita pikirkan kan ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah ini menjadi tema khotbah yang diminta saya sampaikan, yaitu kita mau dipakai Allah untuk maksud yang mulia. Ya kita semua mungkin ya saya ingin dipakai Allah. Tapi kalau bisa itu kalau kita mau dipakai Allah untuk maksud yang mulia. Karena ada orang yang dipakai Allah juga kayak Yudas ya. Yudas dipakai Allah ya. Firaun juga dipakai Allah untuk hal yang nggak baik ya. Kita mau dipakai Allah, benar nggak? Untuk Allah atau untuk diri kita sendiri? Mari kita mempelajari firman Tuhan bahwa kita mau dipakai Allah dengan maksud yang mulia. Ayatnya di 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 23. Ya, saya coba sudah tuliskan di sini, saya bacakan ya Bapak Ibu. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah dengan maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita coba mempelajari beberapa ayat di sini ya. Yang pertama dikatakan di ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi dalam rumah besar itu artinya digambarkan adalah dalam gereja, ya, dalam pelayanan, dalam komunitas. Ini ada rumah besar. Nah di dalam rumah besar itu ada perabot ya, jadi dia gambarkan oleh Paulus, ada perabot, ada alat yang dari emas, dari perak, dari kayu dan tanah liat. Ya, jadi ini seperti kita gambarkan di rumah kita juga ada ya, perabot yang
antik, yang mahal, mungkin ada guci dari atau gelas dari Congkok, keramik. Dulu papa saya juga koleksi ya gitu-gitu ya. Tapi nggak pernah dipakai keramik-keramik yang mahal-mahal itu. Tapi ada yang kita pakai sehari-hari. Jadi masalah di sini itu bukan kepada apa namanya materinya atau bahannya, tapi yang mau ditekankan ini ada di rumah itu, ada di gereja itu macam-macam beda fungsinya, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan jangan pikirkan wah aku kepingin jadi yang seperti apa itu perabot dari emas, ya. Tapi yang penting itu adalah fungsinya, Bapak Ibu ya. Fungsinya itu apa? Yang berguna ndak, dipakai Tuhan ndak ya. Jadi kalau hidup saya, hidup tadi yang dikatakan dari Warren bahwa hidup ini adalah penugasan sementara. Yang sementara ini Tuhan beri kita nggak tahu berapa lama. Mungkin 50, mungkin 60, mungkin 70, dan mungkin tinggal berapa hari lagi nggak tahu. Lalu penugasan hidup yang sementara ini apa? Jangan kita pikir saya mau jadi apa ya. Jangan pikirkan saya mau jadi apa, bukan itu yang harus kita pikirkan. Bukan saya memikirkan saya mau jadi apa, tapi yang harus kita pikirkan adalah saya ini mau dipakai Tuhan sebagai apa? Ya. Jadi Bapak Ibu, hidup yang sementara mari kita bertanya sama Tuhan walaupun mungkin tidak panjang hidup kita. Tuhan, hidup yang singkat ini mau dipakai untuk apa? Bapak Ibu, saya merasakan hal ini sekali ya, terutama setelah emeritus. Saya selalu pikir, ya hidup ini tidak tahu berapa lama lagi. Tapi Tuhan kiranya hidup yang singkat ini Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya bisa pensiun, bisa santai ya, bisa jalan-jalan, bisa santai. Tapi saya mau menjadi hamba Tuhan yang bisa produktif sampai dipanggil Tuhan. Baru-baru ini saya ke Kaohsiung, ke Taiwan, bukan jalan-jalan ya, tapi pelayanan. Jadi diminta untuk membantu misioner di sana karena mereka perlu pendeta, membantu pelayanan. Aduh, saya biasanya enak di kamar sendiri ya, kasurnya lebar karena dulu ada istri jadi kasurnya lebar. Kalau di sana kasurnya kecil, takut jatuh saya. Jadi tiap tidur, saya mau balik mesti bangun dulu ya, takut jatuh. Ya. Enak di kamar sendiri, tapi demi pelayanan ya, Tuhan memanggil supaya produktif, akhirnya saya pergi ke sana. Nah Bapak Ibu sama kita semua, ya kita punya fungsi yang berbeda-beda. Ada sebagai, tadi Ibu Esther sebagai WL, ada Pak Agus sebagai pianis, organis, ada kita yang penyambut, semua punya fungsi, kita nggak pernah ingin, wah yang enak seperti jadi Pak Agus ya, bisa main keyboard enak sekali ya, atau Bu Esther, mau di panggung, tapi di belakang panggung juga penting Bapak Ibu ya. Jangan dikira yang kerja di bagian penyambutan tidak penting-penting ya. Bayangkan kalau misalnya hari Minggu, kadang-kadang saya lihat hari Minggu, ada yang nyambut semua. Ya. Mungkin penyambutnya entah itu salah informasi atau apa, nggak ada yang nyambut, kosong. Jadi gereja besar kosong blok gitu ya. Wah, kayaknya ada orang datang gimana begitu ya. Jadi penyambut pun adalah penting, tidak ada yang tidak penting. Jadi beda fungsi. Saya mau dipakai Tuhan untuk apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Lalu kita lihat di ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya, ya, nah ini, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi kita mau dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia dengan apa? Dengan menyucikan dirinya. Dan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Jadi banyak orang Bapak Ibu ingin dipakai Tuhan. Betul ya, kita ingin dipakai Tuhan untuk yang mulia. Tetapi ada berapa banyak kita yang mau diproses, dibersihkan oleh Tuhan sebelum dipakai. Ya, Bapak Ibu, di rumah kita tentu banyak alat-alat minum ya, gelas minum. Katakan ada dikasih orang satu gelas yang bagus sekali ya, kita mau minum takut pecah gitu ya, diaman-aman disimpan. Tapi suatu hari kalau kita mau minum, kalau saya ya, saya selalu cari gelas yang bukan yang itu, tapi yang bersih ya. Biarpun jelek ya, tapi bersih. Saya yakin karena sudah dibersihkan oleh pembantu. Setiap kali minum sudah bersih. Jadi banyak orang mau dipakai, wah saya ingin menjadi perabot yang mulia ya, dipajang. Tapi berapa yang mau dibersihkan? Apakah kita dipakai enggak sama Tuhan? Ya.
Jadi kita jangan pikir, wah aku mau jadi orang yang di panggung terus. Tapi benar nggak Tuhan mau pakai orang di panggung itu? Jangan-jangan kita sendiri yang berusaha untuk di panggung, untuk jadi spotlight, dilihat orang, tapi Tuhan nggak mau pakai kita. Ya. Jadi perabot yang kotor, meski dari emas, namun tidak akan dipakai untuk jamuan kehormatan. Jadi kalau saya contohkan, orang yang hebat punya karisma, bisa mimpin, bisa khotbah, bisa wah hebat sekali di mata manusia. Tapi kalau nggak dipakai Tuhan, dia akan terus ribut sendiri untuk mencapai posisi itu. Nggak sesuatu yang normal disediakan Tuhan. Dia akan rebutan tempat. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, pelayanan apapun, ya, mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang mau pakai aku akan di sana. Banyak pelayanan, kita nggak perlu rebutan pelayanan, ya. Kita nggak perlu cari nama. Di sini Tuhan tidak pakai, di sana Tuhan bisa pakai. Karena ladang Tuhan itu, rumah itu besar, kata Tuhan. Ladang itu besar, gereja itu besar. Tempat pelayanan besar, komunitas besar, dimanapun Tuhan bisa pakai kita. Karena itu masalahnya bukan saya emas atau tanah liat, tetapi apakah saya bersih atau tidak dipakai Tuhan. Siap tidak dipakai Tuhan. Itu ya Bapak Ibu. Mari kita, setiap kita kalau ingin dipakai Tuhan, apapun peran saya, entah itu dilihat orang banyak atau tidak dilihat pun, kalau Tuhan pakai, itu akan lebih berguna. Saya pernah mendengar kesaksian pendeta-pendeta besar seperti Billy Graham itu ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang, saya tanya, pelayananmu apa di gereja GMS? Oh, sebagai pendoa kok Pak. Tuh, pendoa bagus. Pendoa siapa? Pendoakan Philip Mantova katanya. Wah, bagus juga ya. Jadi di sini Pak Sina punya tim doa ya? Tidak punya. Makanya kalah terkenal sama Philip Mantova. Jadi ada pendoanya Bapak Ibu. Sehingga jangan dianggap pendoa itu nggak punya peran ya. Mau pendoa nggak kelihatan loh. Justru dari pendoa itu ada pendeta yang bisa khotbah dipakai Tuhan ya. Ada Billy Graham pernah kesaksian, saya bisa berkhotbah di sini karena ada tim pendoa saya yang tidak kelihatan ya. Jadi jangan dianggap pendoa itu tidak kelihatan terus nggak berguna seperti tanah liat gitu. Tidak juga. Tuhan bisa pakai ya, sehingga pendeta yang besar itu yang itu dipakai Tuhan. Bayangkan kalau pendetanya nggak didoakan kemudian jatuh Bapak Ibu ya. Ada kan beberapa pendeta yang terkenal jatuh. Jadi kita mau dipakai Tuhan, harus kita siap bersih. Kita baru bisa dipakai Tuhan. Ayat berikutnya ya. Dan dikatakan bahwa ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dengan bagaimana dikuduskan, dipandang. Jadi jangan terus bersatuan, engkau saja yang menguduskan, tapi kita nggak mau usaha, ya. Tapi Tuhan mau supaya kita ini benar-benar dibersihkan, dikuduskan, baru dipakai Tuhan, ya. Jadi menjadi perabot yang mulia, yaitu dikuduskan. Dikuduskan itu artinya bukan dicuci-cuci gitu, tapi dipisahkan untuk Tuhan, ya. Dikuduskan itu dipisahkan untuk Tuhan. Ini hidup kita benar-benar untuk Tuhan. Nah, apakah hidup kita itu benar-benar milik Tuhan enggak Bapak Ibu? Apakah kalau ada waktu baru aku pakai untuk Tuhan? Atau aku mau menyisihkan hidupku sekarang ini untuk melayani Tuhan? Walaupun mungkin ada kesibukan ya, tapi aku mau kuduskan. Entah itu waktu, entah itu keuangan, harta, kita khususkan untuk Tuhan sehingga kita bisa menjadi perabot yang mulia. Kemudian dikatakan layak dipakai, ya, layak dipakai. Bukan berarti kita sempurna, ya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Bapak Ibu, tapi orang yang mau setia, mau taat, mau konsisten, ya. Tuhan tidak cari orang yang hebat, yang sempurna, tidak ada, ya, tidak ada yang sempurna. Tuhan mau cari yang setia. Karena itu firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar. Itu janji Tuhan ya. Tuhan tidak kasih langsung besar, Tuhan kasih setia dulu dalam perkara kecil. Benar dulu dalam perkara kecil, baru nanti dikasih perkara besar. Kemudian kita lihat bahwa ada satu kutipan mengatakan karunia itu membuka pintu. Artinya orang punya karunia, punya karisma itu bagus sekali ya. Jadi hebat, ada pelayanan banyak.
tetapi karakter itu membuat pintu tetap terbuka. Saya senang dengan kutipan ini ya. Kita seringkali ingin punya karisma, punya karunia, karunia macam-macam. Baik ya, hebat dia punya karunia macam-macam, membuka banyak pelayanan. Tapi kemudian apa? Karakternya tidak ada. Ya, sedikit-sedikit ribut dengan orang, ngamuan misalnya, sombong, sehingga karakter itu merusak karunianya. Jadi Bapak Ibu, karunia baik, tetapi karakter itu memelihara. Kalau tanpa karakter, karunia sehebat apapun Tuhan tidak akan pakai. Percayalah ya. Di dalam Alkitab ada kisah ini ya. Tahu kira-kira siapa ini? Yusuf. Ya, Yusuf kita tahu itu benar-benar kisah yang luar biasa. Seorang yang dibuang oleh saudaranya. Ya kerja sebagai pembantu di Potifar. Tapi karakternya dia baik sekali ya. Dia punya karakter, dia integritasnya baik. Sehingga meskipun digoda oleh istri Potifar, dia tidak jatuh. Dan kemudian dia ketika di dalam penjara pun, dia tidak kecewa, tidak menyesal. Tapi dia tunjukkan karakternya, tekunnya, taatnya, konsistennya. Ya, dia meskipun dikecewakan oleh teman sepenjaranya, tapi dia tidak sakit hati. Ya, dan akhirnya kita lihat Tuhan pakai Yusuf untuk maksud yang mulia. Bayangkan kalau Yusuf itu jatuh, digoda oleh Potifar ya, kemudian jatuh. Wah, nggak ada Yusuf, nggak ada ceritanya. Ya, jadi Yusuf ini memilih integritas di atas nafsu. Jarang sekali seperti ini ya, banyak orang muda mau hebat, ya, mau cepat kaya, ya ikut macam-macam ya, cara-cara duniawi yang cepat ya. Ikut main saham dengan cepat sekali, main kripto lah, nggak tahu macam-macam itu ya, ingin cepat kaya, niru-niru, wah sekarang gampang ya, gampang crazy rich gitu ya, ingin cepat-cepat tapi akhirnya jatuh, bangkrut, hancur. Yusuf adalah satu contoh yang baik untuk kita belajar, mau dibersihkan Tuhan, mau dikuduskan Tuhan, mau diproses Tuhan, sebelum Tuhan memakai menjadi orang nomor 2 ya di Mesir. Oke Bapak Ibu, terakhir dari ayat yang terakhir dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh dan tidak layak. Jadi Bapak Ibu, nasihat daripada Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita semua, yang saya blog itu, jauhilah nafsu orang muda. Ini tentu saja bukan diartikan hanya untuk orang muda saja ya, tapi nafsu orang seperti orang muda, yaitu nafsu daging ya, ambisi egois, keinginan akan pujian ya, emosi yang tidak terkendali, jiwa-jiwa muda ini ya. Jadi jauhilah itu. Kita meskipun sudah usia tua kadang-kadang juga gampang emosi. Tadi Boksu cerita-cerita sama saya juga ya, bahwa di rapat itu juga kadang-kadang gampang orang kelihatan emosinya seperti itu. Ya, jadi jauhilah emosi-emosi seperti itu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, ya. Kita tadi ada diskusi yang cukup menarik. Kenapa orang jadi murid kok sabar, tapi kalau di rapat kok beda ya? Iya. Nah, kemudian dikatakan kejarlah apa? Karakter Kristus. Keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, Bapak Ibu. Yang tadi itu dijauhilah ya, ambisi-ambisi pribadi, pujian dan sebagainya. Tapi sekarang kejarlah, carilah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, karakter Kristus. Dan kemudian hindarilah ya. Seringkali berdebat ya. Saya ingat dulu waktu saya jadi majelis. Waktu itu zamannya pemilu ya. Itu DPR sedikit-sedikit interupsi. Majelis kita juga sama, interupsi. Iya. Wah, jadi terus urusan kecil-kecil itu ya diributkan. Aduh. Ya, jadi kita hindari soal yang dicari-cari. Tidak sibuk debat kosong. Tidak suka konflik dan perpecahan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini khususnya bagi rekan-rekan yang di pengurus, di majelis ya. Mari kita lakukan 3 hal ini. Jauhilah
hal-hal yang nafsu orang muda, yang masih emosional, masih ambisius. Kejarlah keadilan, yaitu karakter-karakter Kristus. Dan hindarilah hal yang sepele-sepele yang membuat perpecahan. Karena kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Dipakai Tuhan untuk hal yang mulia ya. Jadi bukan hebat-hebatnya karismanya, bukan. Tapi kita mau melakukan, mau dibersihkan, mau dikuduskan, mau dipakai Tuhan untuk hal yang mulia. Maka Tuhan akan memakai kita. Amin. Ini seorang pelari Scotland ya. Tahun berapa 19-an lebih, namanya Eric Liddell. Ya. Dia itu pelari, ya, suatu hari dia ada maraton, lomba maraton 100 meter ya. Tapi lomba itu diadakan hari Minggu. Nah, Eric Liddell menolak untuk mau mengikuti lomba itu hari Minggu. Sekarang ini hari Minggu banyak dilakukan oleh orang-orang luar ya, sehingga banyak orang susah ibadah. Nanti anak les itu pas hari Minggu, anak pertandingan di mana hari Minggu. Jadi orang tua kadang-kadang bingung, anak saya kalau nggak ikut nanti nggak dapat ini. Jadi iya. Nah ini Eric Liddell karena hari Minggu dia menolak untuk ikut, dan dia dikecam oleh banyak orang. Wah ini pertandingan nasional ini, Bapak menjaga nama baik ya Scotland. Dia menolak, dia tidak mau ikut 100 meter. Ya, tapi akhirnya puji Tuhan satu kali diadakan pertandingan 400 meter. Wah lebih panjang ya. Dan Eric ini nggak pernah ikut lari sepanjang itu. Tapi dia ikut karena bukan hari Minggu. Dan akhirnya dia juara ya di 400 meter. Waduh, dia dapat aplaus dari banyak masyarakat Scotland ya. Dia banyak disanjung-sanjung. Dia bisa meneruskan prestasinya ini di Olimpik ya. Ya, jadi ada satu kemuliaan di dalam olahraga Olimpik. Tapi akhirnya dia tinggalkan pelayanan itu. Dia menjadi misioneri di Chongqing, menjadi misioneri di China. Dan Tuhan pakai dia ya. Jadi dia rela melepaskan emas dunia demi maksud mulia. Eric memakai hidupnya untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi misioneri yang dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita, kalau kita mau menyucikan diri kita mau rindu dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia, mari kita teladani Eric. Mari kita teladani Yusuf. Mari kita apa yang Paulus katakan ya. Kita mau disucikan, dikuduskan, menjadi perabot yang bersih. Jadi bahasa lainnya hidup ini adalah kalau dikatakan penugasan sementara, maka fokus kita bukan menjadi perabot yang mahal. Bukan kita menjadi orang yang hebat di dalam gereja. Orang yang banyak disenangi, dipuji orang, bukan itu Bapak Ibu. Melainkan menjadi perabot yang paling siap dipakai di tangan Tuhan. Biarpun orang tidak melihat, tapi Tuhan mau pakai kita. Ya. Dan Tuhan tidak mencari perabot yang sempurna. Tuhan tidak menghendaki kita harus sempurna, tapi Tuhan menghendaki kita mau diperbaiki. Ia mencari perabot yang suci karena tidak bisa memakai yang kotor. Tuhan nggak mau memakai kalau kita itu kotor, ada ambisi pribadi, ada nafsu orang muda, ada ini segala yang belum disucikan. Tuhan nggak mau. Karena itu mari kita menyucikan diri agar kita dipandang layak untuk pekerjaan mulia yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Ya, biarlah setiap Bapak Ibu Saudara sekalian di sini dipakai Tuhan sebagai perabot baik dari tanah liat, baik emas, tapi semuanya dipakai Tuhan karena bersih. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur diingatkan oleh firman-Mu bahwa hidup kami yang sementara ini harus kami pakai sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu menjadi perabot yang yang Tuhan siap pakai kami untuk maksud-maksud yang mulia. Terima kasih Tuhan, ajarkan setiap kami supaya kami siap dikuduskan oleh Tuhan. Kami bukan mempermasalahkan sebagai perabot emas atau tanah liat,
tapi kami sungguh-sungguh mau siap dipakai Tuhan. Kami mau dikuduskan, disucikan Tuhan. Kami mau dibersihkan hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk boleh mengejar karakter Kristus, menghindari hal-hal yang membuat perpecahan. Kami mau meninggalkan, membuang hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Karena itu Tuhan layakkan setiap kami supaya hidup kami sungguh-sungguh. Apakah kami sebagai jemaat biasa atau sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan. Apakah kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai keluarga, kepala rumah tangga, sebagai anak Tuhan, kami mau percaya bahwa setiap kami punya peran yang Tuhan mau pakai selama kami hidup ini. Terima kasih Bapa, layakkan setiap kami, berkati jemaat-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh, kami semua menjadi perabot yang dipakai oleh Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Kami berdoa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.